Udah ngumpul semua? Monggo Pak, merapat Pak, sedikit Pak. Madep sini Ibu. Monggo merapat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik para jamaah Diyafullah dan Rahman, alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya masih bisa berkumpul, tepatnya berada di Masjid Ghamamah. Jadi para jemaah, ini namanya Masjid Ghamamah, ya. Artinya Ghamamah awan, ya, mendung. Jadi ini masjid mendung atau masjid awan, ya. Masjid ini Bapak Ibu sangat bersejarah, di mana pada zaman Rasulullah SAW di kota Madinah ini, di persekitaran ini adalah tanah lapang, ya. Di sini tanah lapang, nggak ada pohonan, nggak ada bangunan. Bahkan di mana Rasulullah SAW kalau ingin melaksanakan sholat Idul Adha dengan Id, bahkan Rasulullah melaksanakan sholat istisqa-nya di kawasan Ghamamah ini. Di Madinah ini Bapak Ibu pernah terjadi penceklik yang sangat kepanjangan, yang artinya musim kemarau yang sangat panjang, sehingga pepohonan seperti hewan peternak itu banyak yang mati, ya, saking lamanya kemarau. Jadi ada para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk Rasulullah melaksanakan sholat istisqa dan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Rasulullah melaksanakan sholat istisqa-nya tepat berada di Masjid Ghamamah ini Bapak Ibu. Tapi ini belum dibangun, ya, belum direnovasi. Cuma ada tempat mimbar dahulunya. Maka Rasulullah SAW kalau ingin melaksanakan sholat Idul Adha, Id, ya, Rasulullah melaksanakan di tanah lapang ini. Kenapa tidak melaksanakan di Masjid Nabawi? Karena di Masjid Nabawi fasilitasnya masih kecil, masih ukuran 5x5. Artinya tidak bisa menampung jemaah yang banyak. Jadi Rasulullah melaksanakannya di tanah lapang, tepatnya di Masjid Ghamamah. Dan juga Rasulullah melaksanakan sholat istisqa-nya di Masjid Ghamamah. Di saat Rasulullah sebelum melaksanakan sholat istisqa, para sahabat gelisah karena sangat panas. Sesudah Rasulullah melaksanakan sholat istisqa, membaca khutbah dan berdoa, maka terjadilah awan mendung yang menutupi Rasulullah dengan para sahabatnya. Maka para sahabatnya menjadi betah, ya, menjadi betah. Tidak lama kemudian Bapak Ibu terjadilah hujan. Hujan yang sangat lebat, bahkan rumah beliau dengan masjidnya, Masjid Nabawi, air yang ada di pelataran itu masuk ke dalam rumah dengan masjid. Maka tersenyumlah baginda Rasulullah SAW. Jadi masjid ini sangat bersejarah, ya, yang dikenal dengan Masjid Ghamamah, yang artinya masjid awan. Juga di depan masjid ini Bapak Ibu ada sebuah masjid kecil, ya. Itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq, karena para sahabat Rasulullah seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya,
Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman mendirikan masjid agar kenapa? Agar bisa mengikuti saf-saf solat Rasulullah. Jadi yang di depan kita itu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan di situ juga para jemaah ada masjid yang warnanya putih. Itulah Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah, yang itu Masjid Ali bin Abi Thalib, ya. Ingat itu Masjid Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, ya. Sepupu daripada Rasulullah. Dan di depan rumah ini Masjid Abu Bakar. Dan juga di belakang masjid ini Bapak Ibu ada sebuah masjid kecil juga, Masjid Umar bin Khattab. Karena di sore hari ini kita tidak bisa memandang secara jelas dikarenakan tertutup dari hotel, ya. Masjid Umar bin Khattab. Juga di pojokan tersebut Bapak Ibu ada sebuah masjid kecil yang warnanya putih yang kami sampaikan di dalam bis. Disitulah Masjid Utsman bin Affan, di mana di tempat Masjid Utsman bin Affan ini para jemaah pada zaman Rasulullah pernah terjadi pemancingan 70 syuhada yang dipancung tepatnya berada di Masjid Utsman bin Affan, ya. Baik para jemaah di Allah di Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kawasan Ghamamah ini pada zaman Rasulullah adalah tanah lapang, tidak ada pohonan bunga-bunga seperti tiang lampu. Masjid kecil dulunya juga tidak ada, Bu, ya. Jadi setelah Rasulullah dahulunya yang melaksanakan pembacaan khutbah tidak dibangun, hanya ada sebuah mimbar kecil. Maka diteruskanlah oleh para sahabatnya dan sampai sekarang direnovasi, diabadikan karena tempat ini sangat bersejarah. Dan juga di sebelah di tanah lapang ini di lurus kita ini Bapak Ibu, di belakang sana ada sebuah tanah lapang, di situ juga ada tempat bersejarah yang dikenal dengan Sakifah Bani Sa'idah. Dikewartikan nantinya kita tidak bisa singgah, tidak bisa mengunjungi Sakifah Bani Sa'idah karena kemungkinan nantinya waktunya mepet, ya. Jadi yang dikenal dengan Sakifah Bani Sa'idah ini adalah salah satu tempat di mana pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama setelah meninggalnya Rasulullah, ya. Di mana Rasulullah meninggal, maka para sahabat berselisih siapa yang pantas menjadi pengganti Rasulullah, bukan secara menjadi pengganti Nabi, ya, karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Rasulullah. Nabi yang terakhir adalah Rasulullah, tidak ada Nabi lain. Yang mengaku-ngaku Nabi sekarang itu palsu, Bu, ya. Sekarang ada yang mengaku Nabi itu palsu. Jadi Nabi yang terakhir ialah Rasulullah. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, maka para sahabat berselisih, ya. Berselisih siapa yang pantas yang diangkat menjadi khalifah pertama, ialah jatuh kepada bapak mertua Rasulullah yang dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik para jemaah, juga akan kami tunjukkan di situ yang ada gubah hijau, ya, yang semalam bagian wanita ke Raudhah. Jadi di bawah gubah hijau itulah para jemaah, di bawahnya itu adalah Raudhah, ya. Kuburan Rasulullah dengan dua sahabatnya, sekaligus kamar daripada istri Rasulullah yang dikenal dengan Siti Aisyah. Yang di sampingnya gubah hijau ada sebuah gubah warnanya putih. Jadi gubah warna putih tersebut Bapak Ibu salah satu tempat di mana kalau ada jemaah meninggal, ya, di Madinah, maka disitulah tempat jenazah. Sesudah dimandikan, maka dibawalah ke tempat tersebut. Gubah warna putih di bawahnya itu jenazah yang kita sholatkan sesudah melaksanakan sholat fardu. Dan itu setiap hari ada, Pak? Setiap hari ada. Jarang nggak ada itu, jarang sekali nggak ada. Tiap hari itu ada. Jadi di situ tempat jenazah, di mana kalau sudah disolatkan, ya, disolatkan di Masjid Nabawi, maka jenazah tersebut dikuburkan ke berkuburan Baqi Al-Gharqad. Jadi nantinya insya Allah sesudah kita ziarah di Ghamamah ini para jemaah, kita akan ziarah ke Baqi, ya. Kita akan ziarah ke Baqi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah masuk ke Raudhah, ya. Kemarin ada sempat Bapak satu orang tidak ikut, ya. Alhamdulillah juga kami bisa bawa ziarah ke makam Rasulullah meskipun
tidak masuk ke Raudah secara bersama dengan rombongan. Alhamdulillah sudah kami bawa semalam. Kemarin malam. Baik para jamaah di Pulau Rahman, kita di sini di Madinah hanya ada waktu nanti malam dengan besok, ya, dengan besok. Jadi pergunakanlah semaksimal mungkin dalam satu hari satu malam ini, insyaallah, karena besok habis zuhur kita akan check out ke Mekah. Baik para jemaah, mari kita lanjutkan ke perkuburan Baqi. Insyaallah di perkuburan Baqi kita akan ziarah dan kami akan menjelaskan sedikit banyak daripada ziarah-ziarah di perkuburan Baqi nantinya. Mari kita lanjutkan ke perkuburan Baqi. Ustaz, monggo ke perkuburan Baqi, kita lanjutkan ke perkuburan Baqi. Sesudah dari perkuburan Baqi nantinya bisa itikaf, ada yang mau ke hotel dipersilakan nantinya. Terlebih dahulu kita ke Baqi. Ibu ikut ke Baqi, bawa kursi roda. Jauh enggak? Beliau jalan, makanya tadi beliau tanya jauh enggak gitu. Kalau jauh beliau pilih Di ujung sana. Ripon Bu. Kalau nggak sehat nggak usah ikut. Nggak usah Jenengan ikut. mantuk. Nggih, kula tinggal nggih. Nggih. Dengan siapa ini? Kalih sinten niku? Keluarganya mana keluarganya? Nggih. Ah niku kalih Mas e. Mas e niku mantuk. Bu, ini Bapak Ibu. Niku kalih Mas e Mbak Evi. Mbak E niku nggih mantuk. Boten niku memang Mbak E sampah. Boten naik terus. Oh, nggih kon kula. Ikut. Ayo pelan-pelan. Monggo, ayo. Ikut. Ha,